Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 7. Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oleh karena itu dipersiapkan buku LKS yang sudah kalian terima, dan silakan hari ini dibuka halaman 10. Halaman 10 judulnya Toleransi dalam Kehidupan. Ya. Jadi judul kita toleransi dalam kehidupan. Kalau kalian perhatikan di halaman 10 itu ada dua gambar, ya. Kalian lihat di halaman 10 ada dua gambar. Gambar yang pertama ada seorang perempuan, ya, seorang gadis yang berjilbab, kemudian atau berhijab, ya, kalau sekarang bilangnya, itu sedang berbincang-bincang dengan rekannya yang memegang buku yang bertanda salib. Berarti dia bukan beragama Islam. Dari situ kalian bisa melihat, bisa menilai bahwa seorang muslim, ya, itu memang seharusnya kita semua, termasuk juga agama lain, itu harus bersikap saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama. Jadi di gambar pertama itu ada dua orang gadis yang berbeda agama, tapi mereka saling menghormati, mereka berbincang-bincang, berdialog satu dengan yang lain. Jadi di gambar pertama itu menunjukkan sikap saling menghormati, bisa berbicara baik-baik, bisa berdialog walaupun berbeda agama. Itu yang bagian dari perilaku toleransi. Saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda keyakinan ataupun berbeda agama. Kemudian di gambar yang kedua halaman 10 kita juga bisa melihat, ya, ada beberapa orang yang berdiri bergandengan tangan dengan latar belakang gambar tempat ibadah bermacam-macam agama, ya. Jadi beberapa orang itu berfoto bergandengan tangan dengan berlatar belakang gambar tempat ibadah dari bermacam-macam agama. Ini juga menunjukkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, atau sikap siap bekerja sama walaupun berbeda agama. Ini sikap saling menghormati, saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Ini juga tadi sudah kita bicarakan, bagian dari sikap toleransi beragama, ya. Jadi di negara kita, negara Republik Indonesia ini memang ada bermacam-macam agama, tapi walaupun demikian kita tetap bisa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan bisa bekerja sama dalam hubungan kemanusiaan. Ini yang disebut dengan sikap
bagian dari sikap toleransi. Ya, itu dari 2 gambar yang ada di halaman 10 buku LKS yang kalian pegang sekarang. Kita lanjutkan sekarang halaman berikutnya, halaman 11 ya. Di halaman 11 ada paling atas materi pokok ya. Ada materi pokok. Di sini di paragraf pertama nanti bisa kalian baca, tapi saya sampaikan ringkasan atau pokok isi dari paragraf pertama di materi pokok ya. Bahwa setiap manusia, kalau di buku tertulis setiap insan, bahwa setiap manusia memang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang berkeyakinan beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ini memang manusia memang mempunyai keyakinan yang berbeda. Nah, keyakinan yang berbeda-beda itu seharusnya tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan perpecahan. Jadi di negara kita atau di masyarakat kita banyak mungkin ada yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan antar mereka yang berbeda agama. Itu juga toleransi. Jadi harus rukun walaupun berbeda agama. Itu paragraf 1 ya. Paragraf kedua di paling atas di materi pokok, sikap saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda itu merupakan cikal bakal ya, atau titik tolak timbulnya toleransi beragama. Jadi sikap saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama ini merupakan cikal bakal, pokok pangkal lahirnya toleransi. Kalau tidak saling menghargai antar orang-orang yang berbeda agama, maka akan sulit tercipta sikap toleransi. Makanya supaya timbul sikap toleransi diawali dengan sikap saling menghargai antar umat beragama yang berbeda-beda itu. Diawali sikap saling menghormati supaya timbul toleransi. Itu paragraf kedua. Masih di paragraf kedua ada istilah istiqomah. Nah, ini istilah bagi kita yang beragama Islam. Istiqomah. Kalian lihat di paragraf 2, istiqomah adalah berpendirian teguh, ya, berkeyakinan kuat, tidak mudah goyah. Maka seorang muslim, kita sebagai seorang muslim harus punya sikap istiqomah. Istiqomah apa? Mempunyai pendirian teguh, mempunyai pendirian yang kuat akan keyakinan agama kita, agama Islam. Itu namanya istiqomah. Berpendirian teguh, berkeyakinan kuat, tidak mudah tergoda. Ya, sebagai seorang muslim, maka itu disebut istiqomah. Pendirian kuat, keyakinan kuat, tidak mudah tergoda, itu namanya istiqomah. Ya. Nah, kemudian ada istilah lain untuk istiqomah. Istiqomah juga sama dengan fanatik.
Nah, hati-hati, ini fanatik bisa nanti ada yang salah pengertian mengenai fanatik. Istiqomah itu sama dengan fanatik, tapi untuk fanatik ini bisa terjadi salah paham nanti. Baik, fanatik sebenarnya apa? Ya, jangan sampai salah paham dengan kata-kata fanatik. Ya. Pengertian halaman 11 masih pengertian fanatik dan toleran. Ya. Pengertian fanatik dan toleran. Jadi ingat ya, apa arti istiqomah? Itu satu. Pertanyaannya, apa arti istiqomah? Pertanyaan kedua, apa yang merupakan cikal bakal timbulnya sikap toleransi? Pertanyaan kedua saya ulang, apa yang merupakan cikal bakal atau embrio lahirnya toleransi? Ini sudah saya jelaskan. Yang ketiga, yang ketiga nanti dulu. Ya, kita lanjut dulu. Pengertian fanatik dan toleran. Kalian lihat di buku halaman 11. Fanatik itu artinya sangat kuat kepercayaan. Sangat kuat kepercayaannya. Sangat percaya akan kebenaran agama Islam. Itu masuk misalkan juga fanatik. Bisa disebut fanatik. Kalau dalam agama kita, agama Islam, tadi saya bilang fanatik sama dengan istiqomah. Fanatik itu sangat kuat keyakinannya akan agama Islam. Istiqomah teguh pendirian. Tadi kan sudah teguh pendirian akan kebenaran agama Islam. Nah, jadi orang dalam Islam dikatakan fanatik atau dikatakan istiqomah apabila ia memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah goyah dalam keyakinan agamanya. Ya. Jadi orang yang dikatakan orang itu fanatik, orang itu istiqomah, orang itu fanatik, maksudnya orang itu memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah goyah keyakinannya dalam beragama Islam. Ya. Itu dikatakan orang fanatik. Ya. Jadi keyakinannya kuat, tidak mudah goyah akan kebenaran agama Islam, itu namanya fanatik. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Fanatik ini, ya, jangan sampai pertama misalkan dalam Islam itu kita temukan, misalkan ada yang ketika sholat sunat tarawih misalkan, ada yang rokaatnya 8, ada yang rokaatnya 20. Nah, jadi yang ini jangan sampai kalian katakan yang 8 paling benar atau yang 20 paling benar. Kenapa? Pokoknya yang lain salah. Nah,
fanatik merasa paling benar dalam pemahaman agama Islam, itu jangan. Jadi saling menghargai. Yang terawihnya 20 menghargai yang 8. Yang terawihnya 8 menghargai yang 20. Jadi fanatik itu pertama sangat kuat pendirian, tidak mudah goyah dalam beragama. Tapi ketika berbeda dalam pemahaman agama, jangan fanatik. Misalkan tadi, ada yang 20 terawih, ada yang 8 terawih. Jangan fanatik merasa paling benar. Jangan merasa 20 paling benar atau 8 paling benar. Jangan merasa seperti itu. Ya, fanatik begitu, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi meyakini kebenaran, ya, yang 20, yang 8 silakan masing-masing yakini kebenaran, tapi jangan menyalahkan kebenaran pemahaman teman-teman kita muslim yang lain. Jadi 8, 20 beda-beda tarawihnya, saling menghormati, ya. Jadi jangan sampai salah pengertian mengenai kata fanatik, ya. Atau juga fanatik misalkan ada teman kamu yang membuka aurat perempuan, ya, bercelana pendek, kemudian kamu ingatkan sebagai teman, kamu rapi, berjilbab, berhijab, menutup aurat, kamu ingatkan teman kamu yang bercelana pendek, itu buka aurat, kamu sudah balik, sudah dewasa, itu nggak boleh dalam Islam. Terus dia mengatakan fanatik banget sih. Itu bukan fanatik, itu menyampaikan keyakinan yang benar. Kalau itu tidak boleh dipergunakan fanatik untuk membenarkan yang salah. Membuka aurat salah. Teman kamu bukan fanatik, teman kamu benar. Keyakinannya kuat, keyakinannya goyah bahwa perempuan tidak boleh buka aurat, bercelana pendek. Ya. Jadi jangan fanatik banget sih kamu, masa pakai celana pendek aja nggak boleh. Itu bukan fanatik yang salah, itu fanatik yang benar. Teguh pendirian, kuat pendirian untuk tidak buka aurat. Fanatik, itu fanatik benar. Tuh, jadi fanatik mesti dipahami menggunakannya dalam hal apa, ya. Kalau untuk kebenaran, fanatik, ya kayak tadi, ya. Jadi saya sih pokoknya nggak mau pakai celana pendek, udah gede, udah besar perempuan. Fanatik banget, ya. Itu fanatik yang benar. Kenapa? Tidak mudah goyah. Kenapa? Nggak boleh buka aurat perempuan celana pendek. Fanatik itu yang benar, tuh. Ya itu, ya. Ya, oleh karena itu yang ketiga pertanyaannya, ya, apa yang dimaksud dengan toleran? Nah, sebagai penutup, ya, toleran artinya mudah saja, ya, memberi kelonggaran kepada orang lain dalam bersikap dan berpendirian sesuai keyakinannya. Jadi menghargai orang lain, membiarkan orang lain untuk melaksanakan kegiatan agamanya yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kalau bahasa sekarangnya itu toleran, ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.